Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dalam channel Anissa.sna_sharing. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi terkait dengan TIU dalam hal penalaran part 2. Oke, simak terus ya. Pada penalaran part 2 ini, kita akan belajar terkait dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Dalam penerapannya, apabila dalam suatu logika matematika atau penalaran, itu ada yang namanya jika P maka Q, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Kemudian inverse-nya itu kebalikan, jadi inverse-nya itu bernilai negatif. Dalam hal ini, jika ingkaran P, maka ingkaran Q. Sedangkan untuk kontraposisi, cara menghafalnya adalah dari P maka Q itu dibalik menjadi Q maka P dan semuanya masing-masing ada ingkarannya. Jadi kontraposisi itu adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Kemudian contoh soalnya, jika diketahui implikasi, jika terjadi kebakaran maka rumah terlalap api. Maka untuk converse-nya, karena tadi jika terjadi kebakaran itu P, kemudian rumah terlalap api itu Q, maka converse-nya, jika rumah terlalap api, maka terjadi kebakaran. Hal ini jika Q maka P. Selanjutnya untuk inverse, dia itu harus ingkaran P maka Q. Berarti dia tetap hanya saja menjadi ingkaran. Maka jika tidak terjadi kebakaran, maka rumah tidak terlalap api. Dan yang terakhir, untuk letaknya, yang P dibalik menjadi Q dan Q dibalik menjadi P, kemudian sama-sama dinegasikan. Jadi, untuk kontraposisi, jika rumah tidak terlalap api, maka tidak terjadi kebakaran. Oke, langsung saja kita pada contoh latihan soal 1 ya. Ada suatu pernyataan, converse dari pernyataan, jika beli baju di pasar, maka dapat menawar harga adalah, nah, opsi A, jika dapat menawar harga, maka membeli baju di pasar. Opsi B, jika tidak dapat menawar harga, maka membeli baju di pasar. Opsi C, jika dapat menawar harga, maka tidak membeli baju di pasar. Opsi D, jika tidak dapat menawar harga, maka tidak membeli baju di pasar. Dan opsi E, jika tidak dapat, maka tidak membeli baju. Nah, kira-kira nih teman-teman semuanya, apa jawaban yang paling tepat? Oke, kita tulis dulu ya. Jika membeli baju di pasar, kita ibaratkan P, kemudian dapat menawar harga, kita itu ibaratkan Q, maka jika membeli baju di pasar, maka dapat menawar harga, berarti disimbolkan jika P maka Q. Nah, seperti kita tahu bahwa apabila converse itu dari letaknya itu dibalik, maka converse-nya adalah jika dapat menawar harga, maka membeli baju di pasar, yaitu jika Q maka P. Maka jawabannya yang A. Nah, ingat-ingat nih ya, converse jika Q maka P. Kita lanjut soal kedua. Inverse dari pernyataan, jika terjadi banjir, maka petani gagal panen adalah A. Jika tidak terjadi banjir, maka petani gagal panen. B. Jika terjadi banjir, maka petani tidak gagal panen. C. Jika tidak terjadi banjir, maka petani tidak gagal panen. D. Jika terjadi banjir, maka petani gagal panen. E. Tidak dapat disimpulkan. Oke, kita bahas. Jika terjadi banjir, kita ibaratkan P, dan petani gagal panen, kita ibaratkan Q, maka jika terjadi banjir, maka petani gagal panen. Berarti kita dapat menulis jika P maka Q. Inverse-nya adalah apa? Nah, inverse-nya, jika tidak terjadi banjir, maka petani tidak gagal panen. Dia adalah ingkaran P maka ingkaran Q. Maka jawabannya yang C. Nah, kita ingat kembali ya. Inverse itu ingkaran P maka ingkaran Q. Lanjut untuk soal nomor 3. Inverse dari pernyataan, jika rajin belajar, maka akan juara kelas adalah A. Jika tidak rajin belajar, maka tidak juara kelas. B. Jika rajin belajar, maka tidak akan juara kelas. C. Jika tidak rajin belajar, maka juara kelas. D. Jika tidak juara kelas, maka tidak rajin belajar. E. Jika juara kelas, maka rajin belajar. Silakan saya beri waktu.
Oke, kita bahas. Jika rajin belajar, maka akan juara kelas. Kita umpamakan jika P maka Q, berarti P itu adalah rajin belajar dan Q adalah juara kelas. Kontraposisinya adalah jika tidak juara kelas, maka tidak rajin belajar. Berarti jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Jawabannya apa? Yang D. Oke, kita ingat kembali bahwa kontraposisi adalah jika ingkaran Q, maka ingkaran P. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Kali ini kita belajar terkait dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Di mana converse itu jika Q maka P, inverse itu jika ingkaran P maka ingkaran Q, dan kontraposisi adalah jika ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, untuk latihan soalnya, di sini saya ada 2 soal, di mana soal ini topiknya masih terkait dengan penalaran, hanya saja nanti kita akan bahas pada part 3. Oke, soal pertama, semua siswa harus mengikuti upacara bendera. Vita adalah seorang siswa, maka jawabannya apa? Opsi A, Vita tidak harus mengikuti upacara bendera. Opsi B, Vita harus mengikuti upacara bendera. C, beberapa siswa tidak dapat upacara bendera. D. Vita membolos upacara bendera. E. Beberapa siswa membolos upacara bendera. Untuk soal nomor 2, semua dosen adalah pendidik, sebagian pendidik bukan influencer. Maka kesimpulannya adalah A. Semua influencer adalah dosen. B. Sebagian dosen bukan influencer. C. Sebagian pendidik bukan influencer. D. Semua dosen adalah influencer. E. Semua influencer bukan dosen. Oke, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu penalaran part 2 ya. Kita lanjutkan ke video penalaran part 3. Terima kasih.